Lanjut untuk kitab yang kedua, yaitu Ayyuhal Walad yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu kamin lailatin ahyaitaha bitakrori ilmi amudola'atil kutub wa haramta ala nafsika nauma la'alamu makanan ngitu fihi in kanat niyatuka laila horodidun ya wajadba huttamiha wataqdilu manna dibiha wal munahata alal aqrobi wal amsali fawailun laka summa wailun laka wa in kana faddaka bihi ihya ashari syari'ati natin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tahdiba akhlaqika wa kasro nafsi ammarati bisu'i fadunna summa dubalaka. Ayyuhal waladu, wahai anak-anakku atau wahai murid-muridku, beberapa banyak malam yang engkau hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu, mempelajari kitab-kitab, dan kamu telah mengharamkan dirimu untuk tidur. Aku tidak tahu apa motifnya. Apabila untuk memperoleh kehormatan, rongsokan, jabatan-jabatan keduniawian, dan untuk menyumbangkan kepada sesama, maka sangat celakalah dirimu. Kemudian apabila tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki akhlakmu, menaklukkan nafsumu yang banyak memerintahkan untuk berbuat keburukan, maka sangatlah beruntung dirimu. Walaqad wadaqut man qala syi'ra sakharul uyuni li ghairi wajhika da'i wabuka li khairi faddika batilun. Tepat sekali seseorang yang bersyair, terjaganya mata untuk selainmu itu sia-sia, dan tangisannya bukan karena kehilanganmu itu palsu. Ayyuhal walad,
ngisma sita wa akhbib masyita fa innaka mufariquhu mal masyita fa idaka madsiyunnihi ayyuhal waladu, wahai anak-anakku, hiduplah semaumu, cintailah apa yang kamu inginkan karena kamu akan meninggalkannya, dan berbuatlah sesukamu karena kamu akan mendapatkan balasannya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kenapa kok ini wajib ya? Karena yang pertama, menuntut ilmu adalah kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah khususkan hanya untuk manusia. Dan yang kedua, ilmu dapat mengantarkan seseorang kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itulah seorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Sedangkan keutamaan akan ilmu ini seyogyanya dapat menjadikan setiap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa di antara hal yang paling penting dalam menuntut ilmu yang harus diperhatikan adalah fi jiddi atau kesungguhan. Jika sesuatu dilakukan dengan kesungguhan, maka Allah SWT akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Selain kesungguhan, juga perlu diiringi dengan sikap kesungguhan yang terus-menerus atau al-muwazabah dan komitmen al-muzalimah dalam menuntut ilmu. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami. Adapun Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Itu yang dijelaskan tadi ya. Yang pertama, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Nah, bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Kemudian barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan selalu terus meluruskannya. Dan apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalur yang lurus dan akan binasa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, lalu memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan memandang rendah mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Kenapa kok bisa orang yang berilmu bisa begitu meski terhadap Allah? Meski terhadap Allah dia tidak sombong. Ini karena kurangnya adab ya. Adablah yang kurang dipupuk sehingga muncullah kesombongan akan ilmu dan kedudukan yang dia miliki. Padahal Allah mewajibkan kita untuk terus beradab. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadu. Dan apabila orang jahil menyapa mereka,
mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian di Al-Quran di 2 surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu pun sangat mementingkan adab daripada ilmu. Karenanya dengan adablah maka ilmu yang diemban dan disampaikan menjadi anggun dan indah, karena selalu dibarengi dengan tawadu, warok, dan selalu bertafakur dan bertadabur kepada Allah Ta'ala. Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Sifatus Safwah mengatakan, hampir saja adab ini menjadi 2/3 dari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk kitab Ayyuhal Balad cukup dari sini dulu. Semoga kita masih tetap diberi kekuatan dan kesehatan untuk kembali bertemu di perkumpulan untuk mengkaji ilmu ini di perkumpulan berikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wadani ya qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakabbirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lobet.